Itulah hebatnya iblis dan setan untuk menyesatkan manusia. Sedangkan diri manusia kita, seluruh manusia diciptakan oleh Tuhan yang telah menciptakan kita semua. Tujuannya hanyalah satu. Supaya apa? Supaya kita bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah. Supaya kita bisa menyaksikan Tuhan. Hanya itu kita diciptakan di dunia ini. Yakni hanya untuk kembali kepada Tuhan. Tidak kembali kepada setan. Tidak kembali kepada hawa nafsu dewe-dewe. Itu salah jalan. Itu salah akidah. Itu salah agama. Itu salah Tuhan. Bila Allah dan Tuhannya rawujud, yang wujud, yang diadakan, yang dihadirkan adalah setan-setan yang terkutuk, yakni hawa nafsu kita sendiri saja yang kita jadikan Tuhan, yang kita jadikan pedoman, yang kita jadikan pegangan selama ini di dalam dada kita. Kita sudah telah lama salah Tuhan dan salah agama. Ternyata yang kita sembah selama ini adalah iblis dan setan, dan agama iblis dan setan, agama yang memanas-manaskan jiwa kita. Jadi bertuhan dan beragamakan Allah iblis supaya iblisnya dengan mudah mengadu domba manusia untuk dibentar-benturkan lewat akidah, lewat agama yang berbeda-beda, supaya iblis dan setan mudah mengadu kita dengan manusia yang lain. Kenapa? Karena kita penganut dan pengikut iblis dan setan itu sendiri. Jadi kalau kumpul dengan setan dan iblis, ya panas semua hati ini karena kita kumpul di dalam jahanamnya Allah yang berbahan bakar. Badan dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah jahanam. Kumpul iblis dan setan, beragama, agamanya iblis dan setan, agama yang sombong, yang merasa mulia daripada agama yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk kembali kepada tema, siapakah Israel yang mencabut nyawanya sendiri? Marilah kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka di dalam Al-Quran surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat ke 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafadha hatta idza jaa ahadakumul mautu tuwaffat rusuluna wa hum la yufarritun. Yang artinya, dan dialah
penguasa mutlak atas semua hamba-Nya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Sadaqallahul Azim. Siapakah malaikat-malaikat itu? Siapakah gerangan makhluk-makhluk yang suci ini? Malaikat-malaikat itu, makhluk-makhluk yang suci ini adalah manusia yang sudah kembali fitrah kepada kesejatian hakikat diri sejati manusianya yang tak ada. Diri manusianya yang tak wujud. Diri manusianya yang tak hidup. Diri manusianya yang tak berkuasa lagi. Maka seluruh manusia, maka kita yang sudah di alam yang demikian, sujudlah kita ke dalam kepada Adam. Maka ketika kita sudah baiat, bagi teman-teman sahabat yang sudah berbaiat, sudah tunduk sujud kepada keadamannya, sujud tunduk kepada ketiadaannya, sudah tunduk sujud kepada kegoibannya. Itulah yang disebut malaikat yang suci bersih dari hawa nafsu. Sehingga hawa nafsunya menjadi mutmainnah, menjadi tenang, damai di dalam kesujudan keadaman diri malaikatnya. Jadi malaikat-malaikat itu tak merasa dirinya ada di dalam hatinya. Kenapa? Karena sesungguhnya tak ada malaikat itu kecuali Allah. Sama halnya dengan para nabi dan rasul. Kelihatannya wujud nabi dan rasul itu secara syariatnya. Akan tetapi secara hakikatnya, nabi dan rasul itu tidak wujud diri manusianya di dalam hatinya, kecuali wujudullah, kecuali la ilaha illallah. Apa buktinya? Buktinya sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Muhammad, bukan kau yang melempar, akulah yang melempar. Muhammad, bukan kau yang memanah, akulah yang memanah. Muhammad, bukan kau yang membunuh saat di dalam peperangan, akulah yang membunuh. Allah Maha membunuh, Allah Maha menghidupkan, Allah Maha mematikan, Allah Maha menyesatkan, Allah Maha menunjukkan. Itulah kesempurnaan Allah sebagai Tuhannya seluruh alam semesta ini. Jadi siapakah sejatinya Israel itu? Selama ini kita jadi Israel tapi tak sadar. Ayo coba kita hayati, kita tafakur setelah kita latihan hening. Kita lanjutkan lagi. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita melatih untuk menghening-heningkan diri kita di hati kita. Memalam-malamkan diri kita di hati kita, menggoib-goibkan diri kita di hati kita, supaya nyata Tuhan yang telah menciptakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai, silahkan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Marilah kita hayati Al-Quran Qadim di dalam hati kita. Al-Quran yang terdahulu yang ada di dalam hati kita. Al-Quran uripe Allah yang selama ini bersama kita sejak dari tanah sampai saat ini. Itulah Al-Quran Qadim. Bila kita masuk ke dalam diri, maka nyatalah cerita seluruh apa yang ada di alam semesta ini dan semua cerita yang ada di dalam Al-Quran akan nampak jelas sejelas-jelasnya, jengleh nyata. Coba kita hayati, kita pikirkan secara logika. Siapakah Israel sang pencabut nyawa itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini Anda, selama ini saya, apakah Anda, apakah saya tidak sadar selama ini kita jangankan mencabut rohnya manusia, jangankan mencabut rohnya hayawan, jangankan mencabut rohnya tumbuh-tumbuhan, dan jangankan mencabut rohnya seluruh alam semesta ini. Rohnya Tuhan saja kita cabut selama ini. Sadarkah kita? Ayo coba renung-renungkan, coba dihayati, coba ditafakuri. Jangankan nyawanya makhluk, nyawa, roh, jiwa, hidupnya Tuhan saja kita rebut. Itulah tanda bahwa kita selama ini sebagai malaikat pencabut nyawa, sebagai malaikat maut yang mematikan Tuhan, yang mentiadakan Tuhan, yang menggoibkan Tuhan, yang tidak menghadirkan Tuhan di dalam hati kita, kecuali kita mewujudkan, kecuali kita menghadirkan, kecuali kita mengadakan, kecuali kita menghidup dan mengkuasakan diri kita sendiri yang bersendirian di dalam hati kita selama ini. Coba sadar apa tidak? Termasuk saya. Karena antara saya dan Anda sama-sama makhluknya, sama-sama ciptaannya. Jadi di pengajian Uripe Allah ini kita digetarkan aras kita, digetarkan kerajaan kita, digetarkan, digonjang-ganjingkan kehidupan kita supaya kita sadar bahwa kita selama ini sebagai malaikat Israel, sebagai pencabut nyawa. Nyawanya siapa? Tidak tanggung-tanggung. Nyawanya Tuhan saja bisa kita cabut. Apa buktinya? Disuruh lillahi ta'ala di dalam kehidupan, kok malah kita linapsi. Itulah tanda bukti kita selama ini selalu mencoba cabut rohnya Tuhan. Menjadi rohnya, menjadi kekuasaan diri manusia kita sendiri di dalam hati kita yang tanpa Tuhan. Seolah-olah saja bertuhan, tapi di dalam hati kita tanpa Tuhan, melaku dewe, urip dewe. Sholat sendirian, ibadah sendirian yang tanpa Tuhan. Kenapa? Karena rohnya Tuhan, karena nyawanya Tuhan dicabut
terus di dalam hati kita dirampas menjadi roh kita, dirampas menjadi uripe manungsane. Itulah setan-setan yang terkutuk itu, yang selalu sombong, yang selalu menyerupai Allah di dalam dada kita selama ini. Semoga saya dan semoga khususnya kita semua jamaah urip Allah dimudahkan di dalam memahami paparan demi paparan ini.